Dia pun melihat nih di arah sebelum kamar mandi ini ada kamar yang setengah kebuka gitu Wal. Dia pun melihat dalam situ tuh ada ibu itu lagi menggendong anaknya tersebut kan. Nah tapi Wal, ibu-ibu tersebut juga menengok ke Indra. Entah enggak Wal? Indra melihat ibu-ibu itu. Halo Wal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama di sini. Bagaimana kabarnya semua Wal? Alhamdulillah, semoga selalu berada di dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oke, sebelum kita masuk ke dalam cerita hari ini, ya ada cerita lagi guys ya. Oke, ini udah dikirim lagi dari salah satu kawalan kita yang bernama Indra. Bagi kalian yang ingin membagikan cerita kalian sendiri, kalian bisa saja masukkan ke email di bawah. Kalau mau juga bisa di komen, nanti kami akan merapikannya lagi. Oke, sebelum itu, mari kita ngopi. Jadi Wal, mungkin cerita kali ini akan sangat relate pada kalian yang baru-baru saja lulus dari sekolah, fresh graduate, dan yang sedang mencari pekerjaan di luar sana. Jadi kawan kita Indra berasal dari Kalimantan, dan dia pun bekerja di salah satu perusahaan yang ada di Kalimantan. Nah Wal, Indra pun suatu ketika ada tugas di Surabaya, dan dia pun akhirnya berangkatlah ke Surabaya. Dia pun mengingat, oh ada nih teman masa kecilnya yang tinggal di Semarang. Nah dia tuh berpikir, coba deh kalau misalnya setelah tugas di Surabaya kelar, yaudah kita ke Semarang, siapa kalian ngejenguk kan temannya itu. Nah singkat cerita Wal, setelah Indra pun menyelesaikan tugas-tugasnya di Surabaya, Indra menggunakan kereta api menuju Semarang. Karena Indra itu selesai kerjanya pas jam sore hari, Indra pun mengambil jadwal pemberangkatan di malam hari. Nah setelah di dalam kereta, Indra pun memutuskan untuk beristirahat lah, ya sambil tidur-tidur gitu. Karena dia kan baru selesai kerja nih, namanya juga capek kan. Jadi dia pun berinisiatif untuk beristirahat dan mungkin tidurlah di dalam kereta tersebut. Nah Wal, setelah beberapa lama, Indra pun dibangunkan oleh seorang bapak tua. Duk, bangun, udah sampai Semarang, kata bapak tua tersebut. Nah, Indra pun spontan bangun dong, dan dia pun ngeceklah jamnya gitu kan. Ternyata udah jam 2 pagi. Nah, begitu turun dari kereta, Indra pun menuju pintu keluar stasiun. Dan saat itu sepi banget Wal. Dalam hatinya Indra pun berpikir, wajar lah karena dini hari kan. Sekedar info ya Wal, ingat kan Indra itu pertama kalinya dia ke Jawa. Nah dan dia itu pertama kalinya naik kereta api juga. Sampai di luar stasiun kereta api, Indra pun disambut oleh seorang kakek-kakek tua. Yang ternyata kakek ini adalah seorang tukang beca yang kita sebut saja Pak Gondo. Nah, Indra pun naiklah ke beca tersebut dan bertanya, Pak, di sini ada penginapan nggak? Kata si kakek, Pak Gondo ya, bilang, ada Ndo. Indra pun mengikutilah arahan kakek tersebut. Ya wajar lah kan dia naik beca, nggak mungkin dia yang nyetir di becanya kan, aneh gitu. Nah, kemudian mereka berdua pun sampailah ke tempat penginapan tersebut. Nah, sesampainya di situ, Indra pun melihat rumahnya ini modelnya kayak rumah-rumah model lama gitu, model lawas lah kita bilang ya. Dan tampak sepi juga. Ya wajar sih kan jam segitu ya, mungkin penghuni-penghuninya nih lagi tidur beristirahat dan lain-lain ya. Karena kan dia datangnya jam 2 pagi tadi tuh ya. Tidak lama setelah itu Wal, ada seorang bapak-bapak yang keluar dari penginapan tersebut. Setelah itu Indra pun membayar kepada tukang beca itu. Dan Indra pun mengikuti bapak-bapak ini yang sepertinya pengurus penginapan tersebut. Setelah ngobrol-ngobrol dikit lah sama bapak-bapak pengurus penginapan tersebut, Indra pun diantarkanlah ke kamar yang akan dia huni untuk malam itu. Nah Wal, setelah perjalanan yang sangat panjang, Indra pun masuk ke kamarnya dan langsung leha-leha, baring-baring gitu kan. Dia juga nggak mau kayak begadang, karena dia pengen cepat-cepat tidur supaya nanti paginya dia cepat-cepat bangun juga dan cari sarapan sembari bertemu dengan teman-teman masa kecilnya. Nah baru aja Indra nih hendak memejamkan matanya setumat, Indra nih dengar nih ada orang kayak bersenandung gitu Wal, kayak gitu. Indra pun kayak, itu apa gitu kan. Nah awalnya Wal, Indra pun nggak memikirkan kayak terlalu besar itu ya, kayak paling cuman penghuni lain atau penghuni rumah itu juga gitu kan. Nah tapi Wal, semakin lama senandungan itu pun mengusik telinganya Indra. Dan itu udah jam 3 pagi, orang mana yang nyanyi senandung kayak gitu jam 3 pagi gitu kan Wal. Nah Indra pun berinisiatif loh untuk ya melihatlah siapa sih yang bersenandung itu. Ya sekalian dia juga pengen pipis ke WC gitu kan, jadi sekalian aja lihat siapa sih. Nah Wal,
Ketika Indra pengen menuju kamar mandi, dia pun melihat nih di arah sebelum kamar mandi ini ada kamar yang setengah kebuka gitu Nawal. Dia pun melihat dalam situ tuh ada ibu-ibu yang menggendong anak bayi gitu, nah anak kecil. Gitu. Dia pun langsung masuk kamar mandi lah. Nah di kamar mandi pun Indra langsung berpikir, berarti di situ unsur suaranya gitu kan. Nah setelah urusan di kamar mandinya selesai nih ya, Indra pun langsung baliklah ke kamarnya gitu kan. Nah karena Indra nih jiwa-jiwanya seperti kita yang kepo banget. Nah, Indra pun berinisiatif lah melihat di dalam kamar tersebut kan, ya kepo gitu kan. Nah, dia pun melihat ibu-ibu itu lagi menggendong anaknya tersebut kan. Nah, tapi ibu-ibu tersebut juga menengok ke Indra. Entah enggak Wal? Indra melihat ibu-ibu itu mukanya setengah hancur. Di situ pun Indra langsung ngibrit Wal, langsung lari ke kamarnya. Udah dia nggak mau denger, ya udah ya Allah. Dia mau langsung tidur, langsung dari situlah dia langsung. Dan itu jam 3 pagi Wal, dia langsung tidur. Akhirnya dia pun ketidur. Nah Wal, pagi pun tibalah dan Indra pun terbangun. Tapi terbangun itu karena banyak suara ramai gitu Wal. Oke Wal, jadi ini plot twist Wal. Aduh. Jadi Indra itu dia terbangun di stasiun kereta api semalam. Plot twist banget. Rupanya Wal, dia tidur di sana di stasiun itu dan betapa terkejutnya mukanya Indra Wal, kayak Indra langsung pucat di situ Wal. Setelah dia kaget dan pucat dan semacam lain itu Wal, dia pun bergegaslah keluar dari stasiun tersebut dan mencari tukang becak bernama Pak Gondo tersebut. Dan tanya-tanyalah ke lapak-lapak becak gitu kan. Tanya satu persatu, Pak, Bapak kenal nggak Pak Gondo? Dan dari semua becak yang dia tanya itu, tidak ada yang mengenali orang bernama Pak Gondo. Nah, Wal, Indra pun meminta salah satu tukang becak tersebut untuk mengantarkan dia ke tempat penginapan yang dia inapi semalam itu. Untung saja dia masih ingat lah jalannya di mana-mana gitu kan. Nah, sembari menuju penginapan tersebut, dia pun berbincang lah sama tukang becak. Dia tanya, Mas tahu nggak tukang becak bernama Pak Gondo? Mas pun menjawab, saya tidak tahu Mas, karena saya nggak pernah dengar ada orang nama kayak gitu di sekitar sini. Dan lama tidak lama mereka pun sampai ke tempat di mana penginapan itu seharusnya berada. Betapa terkejutnya Wal saat Indra melihat penginapan tersebut bangunan tua yang terbengkalai, yang dikelilingi oleh rumput-rumput tinggi menjulang ke atas. Jangankan untuk menginap, masuknya aja susah. Jadi Wal, Indra pun seterkejut-terkejutnya. Dia pun jadi lemes sampai kakinya bergetar Wal. Nah, setelah Indra pun agak ketenangan dikit Wal, Indra pun menghubungi temannya untuk menjemputnya gitu. Dan ini merupakan pengalaman teraneh yang pernah dia dapatkan Wal. Dan infonya cuma sampai sini aja sih Wal, cerita yang kami dapatkan cuma sampai sini, kita nggak tahu kelannya gimana. Cuman jadi Wal AA tuh sempat mikir nih, Indra ini apakah ketiduran ya maksudnya tuh dia tuh cuma mimpi aja ya, kan dia kan ketiduran di gerbong kereta api ya, dalam kereta itu kan dia ketiduran, apa jangan-jangan dia mimpi ya? Tapi kalau dipikir-pikir, kok dia bisa tahu ya di mana tempat penginapan tersebut? Kayak iya, kalau dia mimpi dia nggak bakal tahu, dan tempat itu juga ada tapi terbengkalai gitu Wal. Terus Pak Gondo ini siapa sih? Cerita ini bener-bener deh kayak what? Sudahlah. Oke Wal, jadi ini saja untuk cerita minggu ini. Bagaimana Wal? Gimana cerita kali ini? Kalau menurut saya ini cerita yang paling, untuk sekarang ya, ini cerita yang paling apa? Tapi mudah-mudahan kalian semua enjoy dengan video kali ini. Dan jika kalian enjoy, tolong push like, subscribe, dan pencet bell notifnya. Itu akan sangat membantu. Dan komentar apalagi video-video yang harus kami lakukan. As always, Wal, thank you for everything. And see you guys next time in Ngopi selanjutnya. Ngobrol sepi bareng AA. Bye. Assalamualaikum. Apa? Ya bangunlah Indra ini, dia pun melirik jam di tangannya. Oke. Kan sekitar jam 2 pagi.
Wah, lu pas itu ya, begitu saya langsung ingatnya stasiun itu. Taruh oke. Nah, Indra pun spontan bangun dong, dan dia pun ngeceklah jamnya. Tidak lama tidak Tidak lama ada seorang bapak-bapak yang Iya iya. Nah, itu belibet di sini nah. Belibet benar. Tidak lama setelah itu, Wal, ada seorang bapak-bapak. Tidak lama setelah itu, Wal. Sabar. Ini enggak kelihatannya Pak di balik layar tuh ada kayak gini. Nah, tidak lama kemudian Indra pun disambut oleh bapak-bapak yang menghuni rumah tersebut ya. Ngobrol-ngobrol lah sebentar dan bertanya apakah masih ada ruang di dalam rumah bapak ini, penginapan tersebut kan. Kata bapaknya ada dan lain-lain. Apa sih? Apa sih? Nggak jelas kamu dah. Padahal tadi bapak udah hafal lah ya Allah. Udah tahu alurnya nah. Nggak apa diedit aja nanti, nggak apa. Magic of editing. sedikit dengan bapak pengurus penginapan tersebut. Oh bapak penghuni ya, bukan pengurus. Oh bilangnya penghuni. Penghuni ya, tapi dalam mana memang penghuni sih sebenarnya ya. Indra pun sudah diantar menuju kamar ya. Belum. Setelah ngobrol sedikit dengan Bukan belum sampai situ malah, baru sampai sini. Nih, baru sampai situ. Itu juga tadi salah. tidak lama ada seorang bapak-bapak yang keluar menyambut Indra. Setelah Indra membayar ke tukang beca tadi, Indra pun masuk ke dalam mengikuti bapak yang sepertinya pengurus penginapan tersebut. Tidak lama setelah itu apa tadi? Tidak lama ada seorang bapak-bapak yang keluar menyambut Indra. Setelah Indra membayar ke tukang beca, Indra pun masuk ke dalam mengikuti bapak yang sepertinya pengurus penginapan tersebut. Tidak lama kemudian setelah Indra pun apa tadi? Tidak lama ada seorang bapak-bapak keluar menyambut Indra. Nah, setelah Indra membayar ke tukang beca, Indra pun mengikuti bapak tersebut. Masuk ke dalam penginapan tersebut. Indra pun masuk ke dalam mengikuti bapak yang sepertinya pengurus penginapan tersebut. Oke.